lanjut dulu. Oke, kita hands on dulu. Jadi tadi ya, mana lagi? Nah, udah muncul ya. Oke, jadi yang pertama saya sedikit refresh ini ya, apa namanya, dari course A dulu. Jadi ya memang nanti kita akan berkutat, sorry gini. Jadi sebenarnya series yang kita buat di sini terkait elektrikal bangunan gedung menggunakan AutoCAD ini memang nantinya akan bersinergi ya nyebutnya. Jadi course A, B, C, D itu nyambung terus. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kita lagi ngerjain proyek besar gitu ya, proyek bikin elektrikal gedung gitu ya. Jadi makanya ini akan nyambung terus gitu teman-teman. Nah, saya refresh dulu dari apa namanya yang course A kemarin teman-teman sudah merencanakan terkait kebutuhan dari titik-titik lampu, ya kan? Kebutuhan dari titik-titik lampu yang ada dari denah yang sudah saya bagikan, gitu. Nah, masing-masing lampu ini pastinya akan mempunyai daya yang dibutuhkan supaya dia bisa nyala. Yang mana kira-kira? Yang ini nih, watt of lamp. Nah, jadi dia membutuhkan daya ini. Ada yang 12 watt, ada yang 10 watt, ada yang 18,8 watt. Gitu. Nah, jadi nanti kita juga akan memasukkan ini di sini. Gitu. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, nah ini saya coba contohkan ya di sini itu yang pertama ada downlight. Nah, ini downlight indoor gitu aja ya. Downlight indoor, kemudian ada juga TL indoor, kemudian ada lampu parkir. Nah, area parkir ya. Nah, kalau yang dipunya saya, ini pasti kita nanti akan beda-beda untuk wattnya teman-teman. Teman-teman kan dapat wattnya dari case tadi yang sudah dibagikan ya, dan itu pun acak. Jadi kalau yang punya saya ini adalah 12 watt, 10 watt untuk koridor ya, sama 18,8 watt untuk tempat parkir. Nah, ini nanti teman-teman diganti dulu sendiri caranya gitu. Yang download indoor yang punya saya tadi kan 12 watt. Kemudian yang tube lamp indoor itu 10 watt, lampu parkirannya 18,8 ya. 9 kali itu. Nah, yang lain di sini diisikan 0 aja nggak apa-apa. Itu biar tidak perlu dihiraukan ya. Terus ini namanya dihapus aja juga nggak apa-apa. Nah, sementara gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada beban-beban yang baru, misalkan ada AC, kemudian ada exhaust fan, kemudian adalah apalagi lampu sorot gitu. Ya, teman-teman ternyata dapat proyek bikin museum gitu ya. Nah, kan pasti banyak ini lampu sorotnya kalau bikin museum. Tuh, kemudian stop kontak, kemudian dan lain-lain. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, kemudian di download indoor sendiri, kalau di saya, download indoor saya punya berapa ya? Ada lobby, ada ruang meeting. Nah, ini totalnya 5, ya kan? 3 sama 2, 5. Nah, kita masukkan di sini, totalnya 5. Kemudian untuk yang indoor, koridor, ini ada 4 biji. Koridor ada 4 biji. Kemudian lampu sorry, ada lagi nih.
pantry dan toilet. Nah, ini ada 3 biji. Nah, ada 3. Ini saya kosongin dulu deh. Terus, ini jangan diwarna dulu juga. Nah, gitu. Terus, ya, kita kosong dulu. Nah, kemudian lampu parkirnya ada, saya punya 15. Parkir ada 15. Nah, di sini sebenarnya cara kita menggrouping, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita menentukan apa namanya grouping. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu. Grup MCB Group nomor 1. Nah, ini saya kasih warna biru. Nah, grup 1 nih. Nah, keterangan. Ada keterangannya. Ini kalau kita instalasi lampu, itu kan sebenarnya sumber kabel dari panel itu kan masuknya ke saklar kan, bukan ke lampu ya, ke saklar dulu. Nah, kabel netralnya baru langsung ke lampu boleh. Kenapa? Karena yang kita putus itu yang ada listriknya, bukan yang netral. Itu standar PUIL 2011. Jadi teman-teman harus baca-baca PUIL juga, apa aja sih standar-standarnya gitu. Ada juga saya nemui di proyek itu ketika apa namanya yang diputus itu adalah netralnya. Fungsi, tapi nggak standar gitu. Secara keamanan nggak aman karena apa? Kabel dari panel yang ada setrumnya, yang ada listriknya, itu di atas plafon dia bergerak bebas. Gitu. Jadi nggak ada pengamannya, nggak ada saklarnya, bahaya gitu. Nah, jadi kabel ini nanti grup MCB nomor 1, nah dia masuknya ke ke saklar nomor berapa gitu. Makanya kemarin kita sudah kasih grupnya ya kan. Kasih grupnya. Kalau punya saya untuk downlight indoor dan juga lampu sorot indoor lantai 1. Nah, ini kemarin ada grup nomor 5, 6, 7, 8, dan 3. Gitu ya. Sorry ini beda nih. Ini punya saya agak sedikit beda ya, tapi nggak apa-apa lah. Sama aja kok ini konsepnya. Punya saya di nomor 4, 5. Astagfirullah, beda lagi. Tuh kan beda kan. Bentar, sorry. Saya ada perbedaan gini aja deh. Yang ini saya hapus. Ini saya hapus deh. Nah, jadi nomor 3 sama 5 itu ikut sini. Nah, ini hampir sama kayak punya teman-teman. Nah, wis gini ya. Ini hampir sama nih. Jadi angka-angka ini itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai grouping. Nah, itu makanya kemarin waktu di course A itu saya kasih, kita nggak perlu pakai gambar kabel nyelentang-nyelentang, ini nggak perlu. Jadi kita cukup pakai nomor aja. Nah, grup nomor 1 itu adalah saklar 3 dan 5. Nah, kita masukkan di Excel yang tadi. Itu grup nomor 1 ya. Yang download indoor ini ada, sorry, ruang rapat ya tadi ya. Sorry. Jadi gini, ini dia. Lobby sama ruang rapat ini lampunya sama kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, ini bukan 5 tapi 9. Pakai yang 12 watt. Terus yang di koridor TL indoor ini berarti yang koridor ini. Nah, ini sebenarnya ada emergency lamp ya, tapi teman-teman belum ini.
dulu. Jadi ada, sorry, kurang satu ini punya saya. Kurang satu. Nah, ini deh. Pura-puranya 4 lah. Nah, gini. Ada 4, ya kan? Kemudian ini grup 2. Nah, sorry, sebelumnya ini kita isikan eh, nomor saklarnya dulu. Tadi nomor berapa aja? Nomor 3, nomor 3, kemudian nomor 5 ya. Kemudian nomor berapa tadi? Lupa saya. Sorry, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, ini grup 1. Gitu, teman-teman. Jadi, yang di backup oleh MCB grup 1 itu adalah 2 saklar ini. Ya kan? 2 saklar ini itu adalah grup 1. Grup 1. Gitu caranya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Kita break dulu ya. Sebelumnya kita jawab pertanyaan. Ini ada 2 yang sudah masuk. Oh, ada kuis, teman-teman. Apa kepanjangan dari MDB dan SDP? Nah, silakan dipilih MDB dan SDP. Tadi udah saya sebut kayaknya ya. Oke, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah dari Mas Erik Sai. Mas, saat ini saya perhatikan pewarnaan kabel sudah berubah ya, bukan merah, biru, hitam. Ini mengacu ke standar apa ya? Ya, betul. Jadi warna kabel yang sekarang ini yang terbaru itu sudah menggunakan standar IEC. Nah, ini ada sedikit cerita nih. Kenapa kok kita Indonesia dari kabel yang dulunya pakai puil itu merah, biru, hitam menjadi warna apa namanya? Merah, biru, abu-abu. Bukan merah sebenarnya apa? Kayak itu loh. Marun. Nah, marun, biru, abu-abu, hijau strip kuning, kuning strip hijau untuk grounding. Nah, itu standarnya standar IEC, jadi standar internasional untuk kabel. Mungkin saya masih menebak-nebak sih, karena banyaknya proyek-proyek itu yang cross negara ya teman-teman. Jadi ada salah satu teman saya juga, dia sudah bekerja hampir 2 tahun, dapat proyek di Timur Leste sana. Nah, ada teman engineer di Timur Leste, dia itu bawa standar puil ke sana itu malah bingung. Wah, di sini tuh standarnya Eropa, gitu. Bilangnya gitu dia. Dan sebaliknya, jadi ada teman saya yang mantan teman saya yang di itu proyek kereta cepat. Nah, itu pun sebenarnya dia menggunakan standar IEC semua. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena dulu kita berbeda. Nah, sekarang mulai dikembalikan lagi pakai standar-standar internasional. Gitu. Oke, kemudian dari Mas Sugiarto. Mas, kenapa grounding kalau digabungkan dengan netral berpengaruh terhadap KWH meter token dengan tanda periksa atau tanda tangan? Ya, jadi gini sebenarnya ada penjelasannya itu dari teman-teman PLN. Waktu itu saya juga pernah tanya, kalau grounding kesentuh netral itu kan harusnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ini dalam artian
ketika bebannya itu off ya, bebannya nggak nyala, netral ketemu grounding itu nggak apa-apa, bersentuhan, itu nggak masalah, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika bebannya on, nah jangan coba-coba. Kalau bebannya lampunya on, netralnya disentuhkan sama grounding pasti ngetrip. Nah, karena apa? Semua arus yang ada di setrum di kabel fasa dan netral akan semuanya terbuang ke tanah, ke grounding. Itu. Nah, itu namanya biasanya teman-teman kalau di lapangan, "Weh, lampunya ngeground, lampunya ngeground." Nah, itu sebenarnya itu. Gitu. Nah, kenapa kok netral dan grounding ketika bersentuhan berpengaruh di KWH meter token? Karena gini teman-teman, KWH meter token itu yang dihitung nggak cuma fasanya, tapi netralnya juga dihitung sama PLN. Gitu. Loh, kenapa kok bisa dihitung? Lah kan netral ini kan sebenarnya kosong. Jadi netral ini tidak kosong sebenarnya. Jadi netral ini adalah kalau di pembangkit itu kan sebenarnya kan motor ya. Motor yang berputar, diputar oleh entah itu uap, entah itu air, entah itu apa namanya, turbin dan segala macam. Nah, gambarnya itu seperti ini sebenarnya. Nah, ini ibaratkan ini R, ini S, ini T. Nah, tempatnya grounding itu sebenarnya di tengah-tengah sini. Ngek. Nah, gitu. Jadi netral ini nggak kosong sebenarnya. Jadi dia sudah ada. Cuman keseimbangan RST inilah yang menjadikan dia nilainya itu 0. Gitu. Kenapa kok kalau kesentuh sama ke grounding itu jadi apa namanya meter tokennya rusak? Ya karena netral ini sebenarnya dihitung sama PLN. Dihitungnya mereka itu gini ngitungnya. Nah, misalkan gitu ya, misalkan di rumah itu fasanya fasa T gitu ya. Jadi N sama T-nya ini di apa namanya dihitung. Nah, kemudian ada grounding nih tiba-tiba ngikut di sini. Nah, tiba ngikut. Nah, netralnya kesentuh. Dus itu. Ya otomatis. Lah ini ngapain lu nggak ikut-ikutan dihitung nimbrung di sini gitu. Akhirnya tokennya menjadi error. Gitu. Jadi grounding untuk rumah itu memang disendirikan. Tidak bisa digabung dengan meteran gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di terminalnya itu pasti akan ada banyak ini kan. Nah, yang ini grounding disendirikan, yang ini fasa, yang ini netral gitu. Gitu, tidak boleh disambung. Jadi kita udah sedikit masuk sebenarnya di sesi pertama tadi ya, terkait perhitungan pembagian daya. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan satu grup, nah kan, satu grup kita sudah oke. Nah, kemudian di grup yang kedua, nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwasanya supaya tidak mengganggu yang lain ketika terjadi trouble ya, kita harus pisahkan dulu. Nah, kita pisahkan dengan cara ya grupnya dibedakan gitu. Nah, kemudian lampu yang bisa kita bedakan adalah lampu sisi depan dan sisi belakang. Nah, di sisi belakang ini ada toilet sama pantry. Jumlahnya ada 3. Jadi kita isikan di sini. Ada 3, ya kan? 3 masing-masing 12 watt. Nah, ini untuk saklar nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lampu parkir. Lampu parkir juga nggak bisa dijadikan satu sama yang lain. Takutnya ketika di tempat parkir ini ada apa-apa, nah kita masih bisa beraktivitas untuk yang di dalam ruangan. Gitu. Jadi tidak mengganggu yang di luar sini. Nah, di parkir sendiri ini ada saklar nomor 9, 10, dan juga 11. Nah, ada 15 titik ya. Jadi 9, 10, 11.
Nah, gitu. Nah, oke. Nah, untuk lampu kita sudah membagi grupnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk stop kontak. Nah, stop kontak sendiri sebenarnya eh, masing-masing merek itu punya spesifikasi sendiri, teman-teman. Jadi, tapi pada umumnya stop kontak yang merek Clipsal sama Panasonic itu kapasitasnya sampai ke 200 watt untuk satu stop kontak gitu. Jadi kalau untuk apa namanya ngecas-ngecas laptop, nah itu masih kuat. Cas laptop itu kan sebenarnya maksimal itu kan 90 watt ya, gitu. Nah, masih masih oke lah. Nah, tapi kalau misalkan sudah sampai di 200 watt biasanya, yang terjadi adalah terminalnya stop kontak ini bisa-bisa panas dan terbakar, gitu. Nah, untuk mengamankan hal seperti itu, maka stop kontak sendiri harus kita pasang MCB supaya ketika stop kontaknya sudah mencapai batas maksimum, MCB-nya yang ngetrip, nggak sampai stop kontaknya yang terbakar. Tuh, makanya di puil sendiri tidak boleh ngasih apa itu namanya T. Ya, nggak boleh ngasih namanya T itu sebenarnya nggak standar, teman-teman. Stop kontak kemudian di T yang nyolok di situ sampai 3 itu nggak standar sebenarnya. Karena satu stop kontak ya satu colokan, itu yang standar. Nah, tapi kok pakai T aman-aman aja tuh di kos-kosan. Nah, karena sebenarnya itu tadi dikasih T, tapi sebenarnya bebannya masih belum mencapai 200 watt. Ya aman-aman aja. Tapi kalau bebannya ini udah banyak, stop kontak satu dikasih T, apa namanya, nyalain magicom, kemudian setrika, kemudian satu lagi pakai ngecas laptop atau ngecas apa itu namanya sound speaker. Nah, itu pasti yang terjadi seperti itu, terbakar ataupun ngetrip biasanya. Nah, stop kontak sendiri sama halnya. Di sini teman-teman tinggal masukkan aja jumlahnya. Kalau di saya kemarin stop kontaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi ini bisa kita bagi menjadi 2 grup nih harusnya. Ruang meeting sama pantry lah ya. Ini jadi satu grup nggak apa-apa. Kalau untuk resepsionis karena di sini ada komputer, eh, ini dijadikan satu grup aja sama lobby. Jadi masing-masing stop kontaknya 4. Grup 4, 4 stop kontak, grup 5, 4 stop kontak. Gitu. Oke, nah ini udah selesai nih. Salah satu contohnya untuk lampu dan stop kontak. Gitu. Ini kita isi dulu ruang meeting dan pantry ya tadi ya. Kemudian ini resepsionis dan lobby. Nah, gitu. Nah, ini berarti kita untuk lantai 1 itu kita punya 5 grup yang sudah ada isinya. Nah, biasanya saya juga ngasih 2 grup untuk spare. Nah, untuk spare atau cadangan. Loh, kenapa kok masih dikasih cadangan? Ya, kali aja nanti suatu saat di lobby itu ada penambahan PABX gitu ya, panelnya untuk telepon. Nah, kemudian ada lagi apa namanya video recorder untuk CCTV. Nah, kemudian ada lagi misalkan fire alarm, nah gitu. Jadi spare itu harus dihitung juga di awal, gitu. Harus dimasukkan lah, tidak perlu dihitung. Nanti kita tinggal ngasih aja berapa MCB-nya untuk spare. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan ukuran MCB nih. Nah, ini dia. Menentukan ukuran MCB yang sesuai dengan
wattnya. Nah, ini kan watt ini satuannya. Gimana caranya mengkonversi dari watt menjadi ampere, ya kan? Nah, yang pertama kita gini dulu, jangan apa namanya, kita jangan buru-buru ke ampere dulu deh, kita seimbangkan dulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya RST ini harus seimbang, maksimal ketidakseimbangannya itu adalah 10%. Atau kalau mau ini ya 10 ampere itu udah tinggi sih menurut saya. Karena 10 ampere itu jaraknya udah lumayan, lonjakannya udah lumayan. Harusnya 10 ampere. Nah, di sini kita punya 900, 800 sama yang satu 200 gitu. Nah, sehingga ketemunya di sini RST-nya untuk yang di apa namanya? Untuk yang di ini lantai 1 ini kurang imbang nih sebenarnya. Nah, supaya imbang gimana? Nah, salah satu contoh ini. R ini akan kita pindahkan ke T. Nah, R ini akan kita pindahkan ke T. Gitu. Caranya gimana? Mudah, teman-teman. Yang di T ini tinggal di copy, dipastekan ke sini. Nah, kemudian yang di R dihapus aja. Nah, kita sudah dapatkan agak imbang. Nah, tapi ini masih setengahnya ya, masih 50%-nya dari ini. Yang S dipindahkan juga aja sekalian. Nah, kita copy juga di sini. Nah, gini. Nah, kira-kira ini masih bisa dipecah nggak? Ternyata, bisa ini, bisa dipecah ini. Nah, kita pecah aja kalau gitu. Jadi pantry sama meeting kita pisah nih. Tapi jangan jauh-jauh ya, nanti kangen kalau kita bisa aja berarti ruang meeting sendiri ada 3 gitu ya. Nah, ini ruang meeting. Nah, pantry ada di sini. Nah, kita isikan di sini 1 stop kontaknya. Nah, kita mau taruh di T. Shred gitu. Nah, ini sudah lumayan imbang nih sebenarnya. Ya kan? Sudah lumayan imbang. Nah, resepsionis sama lobby mau dipisah lagi enggak? Nah, itu. Nah, kira-kira bisa nggak dipisah? Bisa aja. Jadi yang lobby tadi cuma 1, lobby sama pantry kira-kira dijadikan 1 masalah nggak nanti? Nah, ini sebenarnya teman-teman. Feeling-nya jadi engineer itu di sini. Ketika pantry sama lobby ini kita jadikan 1, kemudian ada trouble, ada masalah nggak? Nah, pertanyaannya gitu nanti. Jadi kita mikirnya harus jauh ketika bangunan ini sudah dioperasionalkan. Di apa namanya, di lobby ada trouble nih. Pantry-nya terganggu, boleh apa nggak boleh? Oh, ternyata boleh. Ya, berarti dijadikan 1 nggak ada masalah. Kemudian misalkan nih resepsionis sama pantry jadi 1 nih. Pantry-nya ada masalah nih. Misalkan anak nasi lupa sampai angus gitu ya. Sampai angus ngetrip. Resepsionisnya terganggu. Komputernya jadi mati, nggak bisa kerja kan gitu. Wah, masalah. Berarti jangan dijadikan 1. Nah, di lobby ini sebenarnya stop kontaknya buat apa sih? Ya buat tamu kalau datang terus numpang ngecas HP ya, kan gitu doang. Jadi dijadikan 1 nggak masalah. Nah, gitu. Jadi harus main-main apa namanya, kemungkinan-kemungkinan juga. Nah, ini pantry dan lobby. Nah, kita berarti di sini jadi 2, yang ini jadi 3. Nah, gitu. Wah, ternyata malah nggak imbang. Malah lebih tinggi yang T nih. Nah, kita sebar lagi, teman-teman. Shred. Nah, kita sebar lagi di sini. Nah, kita coba kita kembalikan. Tuh. Nah, gini sudah lumayan nih. Ini 700, 630, 680. Nah, kan sudah imbang. Ya, meskipun masih ada jomblangnya sedikit, tapi nggak masalah.
nanti masih bisa di backup sama SDP lantai 2, SDP lantai 3 gitu. Yang penting hasil akhir yang di sini tuh imbang. Imbangnya ya nggak imbang-imbang banget, nggak mungkin. Pasti akan ada selisih lah gitu. Cuman ya itu tadi maksimalnya. Kalau saya maksimal itu biasanya 10% cukup. Tuh. Maksimal kalau teman-teman sih ngobrol-ngobrol tuh sama engineer biasanya ada yang maksimalnya 10, ada yang maksimalnya 30 gitu. Nah, kalau 30 ini yang saya agak worry karena pengalaman saya sendiri pernah waktu di proyek jalan tol dulu di rest area itu kapasitas gensetnya itu 250 kVA, genset besar. Nah, ketika dayanya nggak seimbang berapa persen ya dulu ya, sekitar 25%-an selisihnya RST-nya itu saya ukur. Ketika gensetnya nyala, dia itu suaranya agak aneh gitu. Jadi karena genset ini kan motor yang berputar menghasilkan listrik untuk melayani beban. Lah bebannya ini kurang seimbang RST-nya. Jadi dia itu agak goyang. Nah, itu sebenarnya. Efeknya ke apa sih sebenarnya kalau goyang itu? Ya sebenarnya efeknya adalah ke umurnya si genset aja sih. Nggak sampai ke apa namanya ngerusak atau apa enggak. Jadi si genset ini kan sebenarnya jadi backup daya ya. Ya itu efeknya jadi kayak ya jadi kurang awet aja sebenarnya gitu. Nah, oke. Setelah itu, setelah itu kita baru bisa tentukan ukuran ampernya. Nah, ini kita sudah bagi sedemikian rupa, barulah kita tentukan ampernya. Gimana caranya merubah watt menjadi ampere, ya kan? Saya kasih tips caranya kita buka website yang namanya repeatables.com. Ini muncul nggak ini? Oh, muncul. Nah, repeatables.com. Teman-teman bisa buka di conversion, nah, kemudian di electrical calculation. Nah, di sini banyak nih di sini teman-teman. Yang di sebelah kanan, nah ini kan sebelah kanan, kita pilih yang watt to ampere. Nah, watt to ampere. Bentar, saya kayaknya salah, bukan conversion tapi kalkulator. Electrical calculator. Nah, ya. Watt to ampere. Kita cari watt to ampere. Nah, tinggal masukkan nilainya di sini. Kita pilih yang watt to ampere. Current tipe atau tipe arusnya yang AC single pass. Satu fasa. Powernya kita cari yang tadi. 148 watt. Ya kan, ini satuannya watt. Nah, masukkan di sini 148 watt. Voltasenya, nah, karena satu fasa berarti 220. Power factor yang kita gunakan di Indonesia itu tidak sampai 1. Karena kalau sudah mendekati 1 itu sudah bagus sekali power faktornya. Jadi pasti itu masih di bawah 1. Nah, tinggal klik calculate. Ini pakai titik. Nah, langsung muncul di sini teman-teman ampernya. Gitu. Nggak perlu ngitung pakai rumus IP per V. Ya, ini pengetahuan boleh lah. Dasarnya kita harus tahu memang. Jadi konversi antara watt to ampere itu I per power factor kali volt. Nah, itu harus tahu. Cuman yang lebih mudah tinggal masukin ada ya kita pakai aja. Tuh. Jadi kalau di lapangan saya memang selalu pakai ini. Oke, di sini ampernya adalah 0,8, ya kan?
0,8. Nah, pilihan teman-teman, pilihan. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau secara realnya, gitu ya, ini real atau misalkan eh, hasil dari konversinya tadi diisi dulu di sini boleh 0,8 ampere ya, equal gitu. Ampernya berapa? Jadi wattnya ini sama dengan ampere itu berapa? Nah, kemudian 36. Nah, 36. Kita coba juga. Gak masalah, ini websitenya gratis kok. 0,2. Kemudian 283. 1,6. Kemudian 600, 400.